Cuma tinggal ngerapiin ruangan ini aja. Jaringannya ya. Iya. Iya, iya, Pak. Untuk pertemuan kali ini, Pak Ali akan menginformasikan ya beberapa kegiatan ke depan. Yang pertama, anak-anak, kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Halo? Kalian akan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Semua sudah pada tahu kan edarannya? Tahu. Sudah. Kemarin kalau kelas Pak Ali, kemarin sudah Pak Ali japri sendiri-sendiri jadwal sama edarannya. Kira-kira kapan dilakukan penilaian akhir semester? 7 Desember. 7 Desember. 7 Desember, Pak. Tanggal Desember, berapa hari lagi, Nah? Sampai 11, Pak. Kalau dari hari sekarang tuh berapa hari lagi, Nah? 2 mingguan. Ayo, berapa hari lagi? Ini sekarang tanggal 17. 17 13 tambah. Berarti kurang lebih 3 mingguan. Tunggu ya, 20 hari ke depan. Ya, 20 hari ke depan kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Iya, Pak. Ya. Nah, yang Pak Ali sayangkan, Pak Ali belum pernah lihat secara langsung kalian semua itu sudah akan mengadakan ulangan akhir semester. Tapi nggak apa-apa, Pak Ali sudah lihat kalian semua walaupun lewat virtual seperti ini. Aisyah yang selalu aktif, Reina, Melki, ya. Oke, sekarang kalau yang Pak Ali akan sampaikan 20 hari ke depan, Nak, 20 hari ke depan yang Pak Ali pesankan sekarang, silakan kalian kelas berapa saja, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, silakan kamu periksa rapot kalian kemarin. Rapot kalian kemarin itu yang nilainya masih 0 pelajaran apa, atau yang nilainya masih kurang dari KKM 74 matematika, untuk yang lain kurang lebih 75, itu pelajaran apa? Kalian lihat. Iya, Pak. Kalian lihat, nanti sudah dilihat pelajaran apa nih, misalnya matematikanya masih di bawah 74. Oh, berarti kalian harus menghubungi Pak Ali ya untuk mengikuti atau untuk minta PJJ yang keberapa yang kalian belum ikuti ya. Paling tidak Pak Ali kemarin kalau nggak salah sudah mengadakan nilai harian 2 kali sama tugasnya 3 kali. Nah, yang kalian belum atau nilainya masih 0, yang keberapa? Kemarin kalau kalian sudah mengikuti susulan, Pak Ali sudah lihat, nah nanti berarti tinggal memasukkan nilainya ke nah, untuk pelajaran yang lain, kalian juga harus lihat siapa yang merasa nilainya masih kosong, pelajaran apa, IPS masih kosong, siapa yang IPS masih kosong? Melki sudah? Ada tugas yang udah kosong. Melki, kamu pelajaran IPS ada nilainya nggak? Jam 2-an lah, jam 2-an pokoknya itu udah nggak panas banget jalan dah. Ayo, Cauki, malah ngilang, kalau ditanya malah ngilang. Tunggu Pak, lihat dulu Pak. Loh kok lihat dulu, kemarin gimana, kamu udah lihat apa belum? Ini ada 100 orang.
Mudah-mudahan bisa masuk lagi kalau memang ya. Nah, jadi sekali lagi diperiksa rapotnya, pelajaran apa yang masih kurang, kamu masuk atau kamu hubungi guru yang bersangkutan. Ya. Kamu hubungi guru yang bersangkutan. Bentar. Nah, terus untuk yang berikutnya, nanti untuk semesteran, modelnya sama kayak kemarin, nak. Kayak waktu PTS. Jadi kalian akan mengerjakan secara online dengan waktu yang telah ditentukan. Dan tolong pada saat mengerjakan, kalian jangan buru-buru dikirim. Ini Pak Ali lihat waktu PTS ya, ada kelas 7D baru 10 menit udah ngirim jawaban. Ya Salma Ainun Zakiyah kemarin ngirimnya udah berapa menit jawabannya? Halo? Salma? Dengar Pak Ali nggak Salma? Dengar, Pak. Dengar ya. Kemarin waktu PTS kamu ngirimnya paling cepet berapa menit ngirim jawabannya? 10 menit ya. Ya. Untuk yang lain jadi perhatian ya. Jangan kirim jawaban terlalu cepat. Ya. Jadi jangan ngirim baru berapa menit kamu udah kirim, baru berapa menit kamu udah kirim ya. Jadi kalian nanti akan rugi. Nah, manfaatkan waktu kalau memang besok waktunya 2 jam atau 1 jam 30 menit, 90 menit, ya manfaatkan. Bila perlu mumpung PJJ, kamu bisa lihat itu dari mana sumbernya atau ngitung dulu bagaimana caranya. Untuk matematika. Oke, Ya, Pak. untuk matematika kamu bisa hitung dulu supaya nilainya bagus. Nah, sementara untuk tugas-tugas Pak Ali yang kemarin Pak Ali lihat, kebanyakan juga kamu ngirimnya asal. Masa soal yang harusnya benernya 100, kalian cuman bener 30, ya kan? Nah, kemarin yang Pak Ali lihat tuh kemarin tuh, sebentar, saya lihat nih. Di kelompok D misalnya. Mana? Sebentar, saya lihat. Gak apa-apa ya, kamu lihat aja ya nih, contohnya. Ini dia nih. Nah, ini dia. Nih. Ya. Pak Ali. Sebentar, Pak Ali buka tab baru aja. Mana sih, nak? Nah, kok lama banget. Jadi, mengerjakan soalnya, kalau bisa kalian benar-benar waktunya dimanfaatkan. Jangan baru baru berapa menit kamu sudah kirim. Nah, itu yang rugi kalian sendiri, nak. Ya, yang rugi kalian sendiri. Jadi ini kalau Pak Ali lihat, kelihatan nggak, nak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tolong kalau Pak lagi presentasi layarnya jangan dicoret-coret ya. Nih, Nggak bisa coret, kalau Pak lagi presentasi layarnya jangan dicoret-coret.
Iya, Pak. Sampai kalian nanti akan muncul. Iya, iya. Ya, nih. Sekarang yang muncul di kalian apa? Kagak ada. Hah? Ada. Gak ada. Belum, Pak. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Inisial doang. Ada, Pak. Gak ada, Pak. Kagak ada. Ada, Pak. Ada. Ya, tunggu. Yang nggak ada tunggu. Yang nggak ada dulu. Nih, yang Pak Ali akan kasih kemarin lihat adalah ini. Mana kemarin? Soal PJJ ke-17. Ini Nggak ada, dia. Pak. Nah, Nina. Enggak ada. Nggak ada juga. Oh, Kagak kelihatan. nih kamu lihat nih. Nilainya. Yang ini yang Pak Ali blok. Berapa tuh nilainya, nak? 60 dari 100, ya kan? Ya kan? Iya. 90 dari 100. Nah, sekarang kalau Pak Ali geser ke bawah, kamu bisa lihat nilainya bagus-bagus. Nah, ini ada yang 40. Oh, Oh. ada yang 40. Ini berarti kesempatan untuk mengerjakan soal kalian dibuang. Ini ada yang 20. Tuh. Nah, punya siapa ini? Nanti akan kelihatan siapa yang dapat 20. Ini dia. Tuh. Ine Nuraini. Ya, 7F. Ya kan? Yang dapat 100. Contohnya nih. Misalnya Yani Fahri Hidayatullah, kelas 7E. Tuh. Jadi, kalau ada soal-soal seperti ini, kalian harus kerjakan maksimal, sehingga nilainya bagus. Ya. No, nilainya bagus-bagus, ada yang 50, masih ada 40 juga, 30 juga ada nih, 30. Kelihatan nggak, nak? Dari situ. Kagak. Kelihatan. Oke, saya blok ya. Kelihatan, Pak. Ya, ini yang, Kelihatan, Pak. hah? Kelihatan. Ya, itu yang nilainya masih di bawah KKM tuh. Tuh, nah. Ini juga nih ada 50 lagi. Jadi sekali lagi Pak Ali pesan, kalau ada soal-soal seperti ini usahakan dapat nilainya yang bagus. Ya. Pak, nilai Sauki berapa, Pak? Ya nanti lihat aja, kan kemarin udah di-share. Kamu lihat di grup dong. Kamu lihat di grup, nanti di situ cari ada nama Sauki kelas 7D. Sauki 7D kan? Iya, Pak. Tapi kok nggak bisa kebuka, Pak? Ya, nggak bisa kebuka. Iya, linknya. Bukan linknya, kan kemarin Pak Ali udah kasih apa itu? Tampilan nama-nama yang apa? Yang sudah mengerjakan hari Selasa kemarin. Kamu ikut grup kelompok itu nggak, Sauki? Sauki. Iya, Pak. Kamu ikut kelompok PJJ yang orang tua itu nggak, yang MPLS, yang Hasim As'ari? Ikut. Pak. Nah, ya, jadi kalian bisa ngikutin yang mana Sauki. Coba diaktifkan layarnya Sauki. Nah, Sauki, nih, kemarin kamu ikut itu nggak PJJ? Ikut PJJ itu nggak? Apa ikut kelompok PJJ kelas 7D nggak, Sauki? Kan udah paling share tuh di situ. Nih kalau pengen lihat nih, nih yang ini nih Sauki nih. Kamu lihat nggak nih? Ada Khalifah, ya. Ini yang Pak Ali baru share kemarin belakangan setelah Pak Ali bikin informasi. Kamu klik baca selengkapnya bawahnya gini. Nah, tuh 7D. Muhammad Sauki apa siapa namanya? Muhammad Sauki Mamnudin. Ini ada nih. Kelihatan nggak tuh? Nomor absen 25.
Ya, Kelihatan Pak. Jadi? Nah, itu udah ada. Jadi kalian yang sudah mengerjakan link ini ya, pasti akan ada nilainya. Ya. Jadi jangan nggak mengerjakan, apalagi maaf yang suruh ngirimnya lewat format tapi ngirimnya lewat WA. Itu pasti di link tadi nggak ada. Ya, ada teman kamu yang suruh mengirimnya lewat form ini, ya, form ini nih, PJJ nih, saya klik nih, kamu kan disuruh ngirim pakai form ini, ngirimnya, nih yang kayak gini, tuh, tunggu sebentar, nah ini kan, suruh ngirim pakai ini, terus nanti tinggal klik berikutnya, nah nanti akan ada suruh ngisi nama, soal, dan sebagainya. Jangan lupa kamu kerjakan dulu di kertas atau buku kalian. Setelah dapat masing-masing buku tadi, kamu foto, kamu tambahkan di sini, tambahkan file. Nanti itu fotonya misalnya, pilih Ya, Pak. file, ya pilih file dari perangkat handphone Anda misalnya. Kamu cari fotonya, misalnya nih fotonya ini, diklik, ya kan? Nih open, maka akan ada di sini nih caranya nih. Nah ini dia, kamu klik upload. Nah, maka kalian sudah tampilin atau sudah melampirkan kerjaan kalian di sini. Baru kamu hasilnya tadi yang di buku ketemunya apa tinggal isi. Misalkan nomor ini jawabannya adalah yang 20Y-100. Nah ini klik misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada 10 nomor kalau nggak salah. Kalau kamu sudah ini semua, isi semua, kamu akan klik berikutnya. Nah, kenapa Pak Ali nggak bisa klik berikutnya? Karena Pak Ali belum isi ini. Diisi semua nih, klik semua. Kalau sudah, maka akan ada nama, nomor absen, dan sebagainya. Setelah kirim, nanti akan muncul di sini. Ya, nih terakhir yang ngirim kemarin tanggal 17, berarti baru ngirim nih, ngirim tadi jam 10:24. Ini siapa ini baru ngirim nih barusan ini. Ya, ini dia nih. Baru ngirim berarti 4 menit yang lalu. Ini baru ngirim kemarin. Nggak apa-apa, Pak Ali tungguin karena Pak Ali maklum kalian mungkin handphonenya gantian. Tapi yang Pak Ali prihatin, yang Pak Ali sangat sesalkan sampai kalian nggak ngirim gitu loh. Orang dikasih waktu panjang tapi sampai nggak ngirim. Banyak diantara kalian yang nggak ngirim, ya kan? Banyak kan yang nggak ngirim tugas. Harusnya, nah Pak Ali ngajar 4 kelas itu harusnya ada 200-an orang, 200-an siswa. Ini yang ngirim hanya 100 berapa ini? 150. Nih, 150 siswa. Berarti kurang lebih 48 siswa lagi. 48 siswa lagi nggak ngirim. Dari kelas 7D, 7E, F, G, dan H. Halo? Ya, jadi sekali lagi nak, kalau nanti ada tugas seperti ini, kalian harus mengerjakan dengan form. Ya. Terus yang Pak Ali akan ingatkan, kalau misalnya kalian nih, Pak Ali akan ngasih tahu kalian. Misalnya Pak Ali bagi link nih di sini nah. Pak Ali bagi link ya. Nih misalnya contoh nih. Nih ya. Pak Ali bagi linknya. Ini saya hapus. Nih.
Nih besok kalau kalian mengerjakan penilaian akhir semester, misalnya sudah dikasih link nih, contohnya nih. Ya. Nih Pak Ali kasih ke, misalnya saya kasih ke, misalnya ke Aisyah misalnya. Mana Aisyah? Ini dia ke Aisyah. Pak Ali klik. Nah, enter. Nah, ini dia linknya. Ya kan? Nih, kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kalau kalian besok nih, yang salah nih, kadang ada permasalahan seperti ini. Kalau kalian besok menjumpai link soal seperti ini, setelah diklik muncul. Kalau handphonenya nggak bermasalah, pasti akan muncul seperti ini. Halo, jangan tebak dulu dong. Muhammad Sultan Malik, tolong dimatikan mic-nya ya. Oke, kameranya dinyalakan, tapi HP-nya audionya dimatikan. Saya lanjutkan nih. Pak Ali akan ngajarin kalian kemungkinan yang kalian nanti akan hadapi apabila lagi PTS, lagi PAS, ya. Contoh tadi, nah ini nyampe kayak gini. Nah kalau kalian misalnya ininya nggak nimbul, nih ciri-cirinya nggak nimbul, ini dideketin pakai tanda panah tetap kayak gini. Tapi kalau nimbul jadi tanda tanya, tuh kan. Kalau nimbul, kalau tanda selanjutnya nimbul, itu akan berubah jadi tanda tangan. Nih, seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, nah, next berikutnya. Nah, nanti akan muncul berikutnya, lembar berikutnya. Ini dia. Nah, ya. Nah, kalau suatu hari misalnya kayak tadi kalian nggak muncul, contoh kayak gini. Misalnya ininya nggak bisa, kan suka ada tuh. Kok saya di HP-nya nggak bisa keluar berikutnya nggak bisa diklik. Caranya, nah, kalau nggak bisa diklik, ininya kamu copy. Ini di copy, ya, di copy link, nih, ya. Atau kalau di HP ditekan yang lama, screen-nya, nanti kamu pindahin pakai web browser lainnya. Contohnya nih, Pak Ali punya web browser banyak nih, nah. Nih, misalnya ada Google Chrome, ya kan? Terus ada Mozilla, terus ada Microsoft Edge, terus mungkin ada UC Browser, terus mungkin ada pakai Internet Explorer, ya. Maka kalau misalnya tadi macet atau mogok, kamu boleh pakai yang lain. Misalnya paling pakai ini, klik. Nah, dibuka, nanti akan muncul ini. Nah, tuh dia akan muncul seperti ini. Ya, maka setelah di copy tadi, kamu pastikan di sini. Ditekan screen layar handphone kalian yang lama, maksudnya jangan neken-neken banget. Artinya ditempelin jari kamu yang lama, nanti akan keluar tanda tempel atau paste di sini. Klik. Nah, nanti akan pindah di sini, kamu enter. Nah, pasti akan keluar sama kayak tadi. Jadi, itu adalah hal-hal yang sering terjadi kalau handphonenya yang kalau kata istilah kalian itu ngebug. Tahu ya, nak, ngebug ya? Halo? Tahu Pak, tahu. Nah, jadi kalau yang handphonenya suka mungkin kebanyakan ya, handphonenya kebanyakan game, kalian akan suka ngebug gitu loh, handphonenya susah diaktifkan. Jadi besok kalau misalnya kalian ada lagi
kondisi pas tapi handphonenya bermasalah, itu salah satunya cara seperti tadi ya. Salah satunya seperti tadi kalian. Oke. Sebentar, balik. Nah, jadi itu permasalahan yang sering terjadi di kalian. Sekarang Pak Ali mau nanya, siapa yang kalau di rumah PJJ-nya pakai laptop? Nah, Saya, ada Pak. nggak yang pakai laptop? Aku kadang-kadang Ada ya? Pak, masih kerjakan untuk saya Saya, Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Pakai laptop kalau Google Meet doang, Pak. Kalau Google Meet doang pakai laptop. Kalau ngerjain HP-nya, jadi gini, kalau yang misalnya kalian ngerjainnya pakai laptop malah lebih mudah lagi. Tapi kalau kalian yang misalnya ngerjainnya pakai HP, caranya kayak tadi ya, caranya kayak tadi untuk menanggulangi yang HP-nya ngebug ya, atau istilahnya. Nah, yang kalau bisa sih ini game yang berat-berat kalian hapus. Biasanya yang laki-laki nih, Melki nih main game nggak Melki? Melki kalau di rumah main game nggak? Main kan? Nah, itu HP-nya, kalau HP-nya udah RAM 3 ke atas sih nggak masalah. Tapi kalau maaf yang RAM-nya cuma 1 ya. Terus buat main game yang akhirnya buat PJJ bermasalah. Nah, ini tolong diantara teman kalian tiap-tiap kelas itu paling tidak ada 5 sampai 10 orang yang nggak ngikut PJJ dan nggak mengerjakan tuh. Halo, tolong diingetin. Ali udah panggil lewat guru BK. Kalian teman kalian yang jarang mengikuti PJJ dan jarang mengikuti mengikuti mengerjakan tugas, Pak Ali sudah manggil ke teman-teman kalian. Tolong kalian sebagai teman punya rasa empati untuk mengingatkan temannya, ya, agar ikut PJJ. Ya, Terus Pak. yang berikutnya untuk informasi pas, jangan lupa. Pas itu kalian besok diusahakan kalau memang handphonenya cuma 1 gantian sama adik atau kakaknya, kalau pas kalian cari solusinya, misalnya boleh minjem ayahnya atau HP tante dan omnya ya, sehingga untuk kegiatan pas selama 1 minggu tanggal 7, 8, 9, 10, 11 ya, Senin sampai Jumat kalian bisa mengikuti semuanya. Ya, tolong ini penilaian akhir semester untuk rapot ganjil ya, untuk rapot kalian pertama. Mudah-mudahan setelah semester ini sekolah sudah masuk, Pak Ali bisa melihat kalian semua dengan baju seragam SMP yang bagus, yang baru tentunya ya, tidak pakai kaos, tidak pakai baju bebas seperti ini pada saat PJJ kayak gini, sehingga kalian bisa. Nah, tolong untuk yang yang teman-teman kalian nggak bisa masuk ya, yang teman kalian nggak bisa masuk, nanti tolong diinformasikan, boleh lihat di YouTube Pak Ali ya untuk PJJ kali ini. Ya. Kalau masih Gimana? kalau nanti pas masih ada boleh. Diulangi nak, kalau nanti pas kenapa? Pakai seragam SD boleh nggak? Iya, itu yang tadi dibicarakan. Kalau lagi pas, kalian harus menggunakan seragam sekolah. Ya, Pak, saya belum punya
ya kamu paling tidak pakai baju putih. Nah, pakai baju putih ya, seragam SMP ya. Untuk hari Senin kan biasanya Senin Selasa itu kan putih biru. Nah, karena kalian wajib foto menggunakan seragam, paling tidak kamu pakai baju putihnya dengan badge-nya badge SMP. Caranya gimana? Biar irit, baju SD-nya, badge-nya dicopot, ditempelin badge baju SMP. Atau kalau yang badge SD-nya menggunakan sablon, kamu beli badge SMP itu cuma 5.000 atau 10.000 rupiah, kamu tempelin, dijahit. Ya, itu untuk solusi sederhananya. Tapi kalau yang sudah beli baju, ya silahkan pakai. Jadi Senin, Selasa, Rabu kalian bisa pakai tuh baju putih biru untuk hari Rabunya baju pramuka. Untuk Kamisnya, ya Kamisnya kan kalian pakai batik ya. Nah, untuk kalian pakai batik, silakan kalian pakai batik bebas. Yang penting boleh batik SD, yang penting yang pas di kalian, dipakai pantes gitu loh. Ya, itu yang chat nggak apa, yang nulis chatting itu tolong diberhentikan dulu. Jadi nggak dengerin Pak Ali itu, Sauki ya. Nanti kalian boleh kirim salam atau tegur sapanya kalian nanti setelah Pak Ali selesai. Saya ulangi, jadi pakai baju seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk hari Jumat kalian boleh pakai baju koko. Untuk yang Muslim pakai waktu SD nggak apa-apa. Ya paham ya nak? Itu untuk kegiatan pas. Paham, Pak. Nah, yang Pak Ali akan ingatkan lagi, untuk matematika, dengerin nih, untuk matematika, materinya yang sudah pernah Pak Ali berikan, yaitu dari mulai bilangan, ya, bilangan itu ada bilangan bulat dan bilangan desimal, terus ada himpunan, terus yang kemarin aljabar. Ya, aljabar. Nah, Pak Ali pengen nanti soalnya Pak Ali mau melatih kalian yang soal AKM. Ada yang tahu soal AKM? Apa itu? Soal Nggak tahu. asesmen. Yang buat UNBK, asesmen kompetensi minimal. Ini contohnya seperti ini. Nah, tolong ya, kalian yang ngechat nggak perlu, yang nulis atau ngetik nggak perlu, tolong berhenti dulu. Ini contohnya. Nih, nah, contohnya seperti ini. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Udah, Pak. Belum. Coba kamu lihat tuh di situ, itu ada contoh soal matematika yang model sekarang penggantinya UN itu adalah soal penalaran seperti ini. Pak Ali akan melatih kalian besok soalnya kira-kira ada yang seperti ini, ya, membaca dan menalar. Oke, kelihatan nggak nak? Siapa yang Kelihatan Pak. Nah, coba Pak Ali pengen nanya sama Ratri Andini. Ratri Andini, tolong dibaca Ratri Andini. Yang lain diem. Yang kelihatan di screen kamu. Waktu dekomposisi, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi
komposisi berdasarkan jenis material sampah. Oke, stop. Terima kasih. Ratri, terima kasih. Yang lain coba perhatikan. Ini soal menalar begini, nah. Di sini diceritakan bahwa dekomposisi itu adalah waktu yang diperlukan untuk menguraikan secara sempurna sebuah sampah. Ya, sampah akan habis, ya, berapa lama, itulah waktu dekomposisi namanya. Nah, di bawahnya ada tabel, ada kulit pisang, ada kulit jeruk, ada kantong kertas, ada sisa apel, dan ada kertas tisu. Itu semuanya adalah sampah organik. Ya. Nah, di mana kulit pisang waktunya 6 minggu dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Nah, kalau ditulis dalam tabel, sebelahnya itu juga sama sebenarnya. Cuman penyajiannya dalam bentuk grafik. Kalau yang organik pakai tabel, kalau yang anorganik itu pakai grafik. Sebenarnya sama kalau dibaca. Ya, coba kamu lihat. Sekali lagi yang pakai tabel, yang organik. Kulit pisang dekomposisinya habis diuraikan 6 minggu. Saya ulangi. Kulit pisang habis diuraikan 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, dan seterusnya. Kamu amati itu. Nah, kamu analisa itu tabel untuk sampah organik. Untuk sampah anorganik, kamu bisa lihat di sebelah kanannya. Ini kalau dibaca, kamu harus tahu nah bacanya. Plastik itu berapa tahun, nah? Ayo, siapa yang tahu? 100 tahun. Besi baja 100 tahun. Kaleng 250 tahun. Kulit, ini kulit apa ya? Sebentar saya geser dulu sedikit. Nah, kulit sintetis itu 500 tahun. Jadi sebenarnya ditampilkan dengan tabel dan ditampilkan dengan grafik itu sebenarnya artinya sama. Nah, ini yang namanya soal analisis bacaan atau yang sering disebut dengan literasi. Kamu nanti ya HP-nya atau internetnya harus sering baca-baca seperti ini. Karena program pemerintah kalian kelas 8 itu gantinya UNBK, soalnya mirip-mirip seperti ini, nah. Yang namanya AKM, penggantinya ujian nasional. Dan dilaksanakannya kalian di jenjang pertengahan. Kalau SMP kelas 8, kalau SMA kelas 10. Ya, baru nanti kelas 9-nya itu ujian akhir dari sekolah masing-masing. Itu bisa dengan portofolio, tugas akhir, bisa dengan soal-soal juga, tapi yang bikin bikin sekolah. Tapi kalau yang kalian kelas 8, itu yang bikin pemerintah. Namanya asesmen kompetensi minimal. Halo? Ada yang masih belum paham? Saya lanjutkan. Enggak. Paham ya? Oke, saya ulangi nih. Ini ada yang baru masuk. Saya sampaikan lagi. Oke, saya ulangi. Saya kembali lagi ke screen tadi. Nah, sekali lagi, ini adalah soal literasi, soal bacaan. Tapi bacaan ini kalau dianalisa, ada pertanyaan atau ada unsur-unsur yang bisa ditanyakan di dalamnya. Kita lihat pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Hop. Nah, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Masuk akal nggak, nak? Halo?
Masuk akal nggak kalau ada kalimat sampah anorganik lebih lama diuraikan dibanding dengan sampah organik? Sesuai dengan bacaan di atas nggak? Sesuai, Pak. Sesuai, Pak. Sesuai, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit. Kamu tahu popok sekali pakai? Apa itu popok sekali pakai? Pem? Popok sekali pakai, popok bayi. Tahu? Tahu, Pak. Iya Pak, tahu Pak. Waktu dekomposisi popok sekali pakai atau pampers lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Pertanyaannya, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari pampers tadi? Nah, kalian bisa lihat tabel tadi. Nah, kira-kira yang dilihat tabel sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan, Pak. Sebelah kanan ya. Nah, kamu lihat tuh sebelah kanan. Kira-kira lebih lama dari plastik. Kamu lihat plastik tuh berapa waktunya? 400 tahun. Mungkin nggak jawabannya yang A, 100 tahun untuk pampers. 450. Ayo, mungkin nggak 100 Iya, tahun? Pak. 450. 50 tahun, Pak. Orang lebih lama dari 470 plastik, tahun, Pak. lama dari plastik, mungkin nggak 100 tahun? 100 tahun, Pak. Yang B, Pak. Tahu nggak? Yang Dede. Jawaban yang A nggak mungkin, jawaban B juga nggak mungkin, Yang D, Pak. Yang D, jawaban Pak. B juga nggak mungkin. Yang benar jawaban 170 tahun, Pak. nah, jawaban E mungkin nggak jawaban E? Jawaban E nggak mungkin ya, karena kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis itu kan 500, jadi harus di 500. Kira-kira jawaban yang benar adalah yang Yang D, Pak. Nah, ini adalah soal matematika bisa, soal bahasa Indonesia juga bisa. Ini yang dinamakan analisa literasi soal ya. Ada literasi bahasa, ada literasi numerik. Nah, itu nanti soalnya contohnya bisa seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kamu coba googling apa itu? Yang nyanyi siapa itu? Ikhtiarto, mic-nya dimatikan. Nah, jadi nggak kedengeran. Saya ulangi, nak. Apa namanya? Sebentar. Oke. Pak Ali ulangi, Pak Ali lanjutkan. Yang pemerintah ingin kalian nanti anak-anak Indonesia ya, terutama siswanya harus bisa menganalisa bacaan seperti ini. Ini yang akan kalian hadapi nanti di kelas 8 pada saat mengikuti asesmen kompetisi minimal. Itu gantinya UNBK, nak, gantinya ujian nasional. Kalau kemarin kalian lulus karena ada corona, ya kan? Kalian lulus karena ada corona, ujiannya juga ujian sekolah tok, UNBK-nya nggak jadi, ya. Yang rencananya ada UN, SD, SMP, SMA, karena ada corona, maka UNBK-nya dimakan corona. Jadi nggak jadi. Tapi setelah masuk nanti, kalian akan menjumpai soal-soal seperti ini. Ini jawabannya, nak. Tuh. Jawabannya adalah D, yaitu antara 400 sampai 500. Kelihatan nggak, nak?
Kelihatan, Pak. Oke, itu contoh soal-soal yang memerlukan daya pikir atau analisa berpikir kalian. Ya, makanya gunanya belajar bahasa Indonesia, gunanya belajar matematika itu seperti ini. Kalian harus bisa menganalisa. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini dia. Nah, aplikasi konsep nih. Tabel waktu dekomposisi sampah organik, ini tadi sama, soalnya tadi sama, cuman tampilannya beda. Kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, dan seterusnya. Terus di bawahnya ada grafik, ya. Grafiknya kan kertas tisu, kantong kertas, kulit jeruk, dan sisa apel. Jadi dari sini ditampilkan ke sini. Saya ulangi, dari tabel ini, ya, itu dirubah seperti ini. Makanya kamu harus sering belajar baca, itu gunanya seperti ini. Nah, ini sebenarnya pelajaran kayak gini, ini kelas 9 ini membaca grafik. Tapi dulu di SD pernah belajar, ya nggak? Pernah belajar statistik nggak di SD? Pernah. Nah, ya. Kenapa? Jadi pernah, nah, makanya tidak pernah belajar di SD ini. Makanya kalian kalau memang di SD-nya memperhatikan, kalian pasti akan tahu cara membaca grafik seperti ini. Silakan Pak. Sebentar ya. Gimana? Enggak apa-apa. Gimana Pak? Nah, kita lihat pertanyaannya. Kita lihat. Noval. Halo Noval, udah ya? Kita lanjutkan, kita ulangi lagi. Nah, kita lihat pertanyaannya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Artinya suruh membandingkan selisihnya. Pertanyaannya, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Kamu bisa lihat tuh. Kertas tisu dengan kantong kertas itu selisihnya berapa, nak? Ayo, dari 8 ke 5 selisihnya berapa? 3. Yang kulit jeruk dengan sisa apel selisihnya berapa? 3 juga. Dari 5 ke 2 selisihnya 3. Kira-kira kalau kamu lihat seperti itu, sama nggak selisihnya? Sama. Tapi ada perbedaan. Kamu bisa lihat perbedaannya. Yang perbedaan yang dilihat, kamu lihat di sini. Ya, kamu lihat di sini. Ini selisihnya 3, ini selisihnya 3. Kamu lihat di grafik. Nah, di tabel. Kalau kertas tisu dengan kantong kertas itu satuannya minggu, enggak? Kertas tisu dengan kantong kertas satuannya minggu, tapi kalau kulit jeruk dengan kulit apel atau sisa apel satuannya bulan. Berarti sama atau beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Yang satunya 3 minggu, satunya 3 bulan. Maka koreksi yang benar dari guru tersebut kira-kira yang mana tuh di antara A, B, C, D? A. Ayo, kira-kira yang mana? Penampilan jenis materi Kalau dua diagram jenis sampah 2 diagram. Yang mana? Ayo, yang mana? Yaitu yang benar adalah yang
Yang B itu satuannya, nah, satuan waktunya yang harus dikoreksi. Jadi pertanyaan jawabannya adalah yang B. Coba kita lihat yang B ya, apa benar? Pak Ali bilang, tuh. Oh, tuh. Oh, jawabannya adalah yang tepat adalah B. Itu nah. Nah, jadi inilah soal-soal yang kalian akan hadapi nanti di kelas 8. Pak Ali akan melatih soal seperti itu. Besok pada waktu pas juga Pak Ali soalnya ada soal-soal kira-kira yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi kamu harus belajar dari sekarang, dicari tuh soal-soal yang kayak gitu kira-kira bagaimana. Paham nih? Melki sambil mainan Melki. Ikhtiarto. Ya, mic-nya nggak dimatikan dulu dong, nak. Nah, mic-nya dimatikan. Jadi kalau adenya rebutan mainan nggak nyampe ke sini. Ini yang aktif cuman berapa orang doang ya? Lainnya pada dengerin nggak sih? Dengerin Pak. Ya Pak. Sekarang yang Pak Ali sebutkan, tolong kameranya dimatikan, gantian yang lainnya. Aisyah tolong kameranya matikan, Melki matikan, Asifa matikan, Raisa Nur Amalia matikan, Silma Belkis, Ratri dimatikan. Halo Bu. Nah, yang lain mana coba? Oh iya ini muncul ya. Terus oke. Kok tadi pada nggak muncul, yang ngumpet aja ya, yang di depan orang-orang itu aja. Ya, sekarang oke, silakan dinyalakan lagi Panji Adiguna. Wah, mati ya. Kameranya kembali lagi mati. Oke, sekarang nah, siapa yang di antara kalian mau bertanya? Ayo. Tadi ulangannya tanggal berapa, Pak? Ulangan apa? Yang nanya siapa? Sebutkan nama dulu. Ikhtiarto Hadi, ulangan PAS. Ikhtiarto Hadi, kamu kemarin udah dapat edaran. Dibaca nggak yang dari Pak Ali Japri? Belum. Tuh kan, dilihat dong, diklik WhatsApp dari Pak Ali Japri khusus. Kalau kelas 7D, Pak Ali Japri khusus. Masing-masing Pak Ali kasih surat edaran sama jadwal sama pelaksanaan pasnya kapan. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Oh yang lupa Pak Madi. Oh yang Madi. Ada nih yang mau bikin ya. Bikin baru. Lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya silakan. Sebutin namanya dulu. Raisa. Yang mau nanya Raisa. Iya. Diaktifkan dulu kameranya dong Raisa. Halo Raisa, kameranya diaktifkan dulu, baru tanya, silakan. Mau nanya? Ya, silakan nanya apa Raisa? Saya mau nanya soal ulangan kemarin, Pak. Ya, soal ulangan yang mana tuh? Yang hari Minggu lalu? Iya. Yang minggu lalu kamu udah ngerjain belum? Udah.
Udah. Maksudnya yang ditanyakan yang soal nomor berapa? Nomor 5, Pak. Nomor 5. Oke, siap. Nomor 5. Hah? Saya agak kurang ngerti, Pak. Gimana, Nak? Ulangi. Saya Nomor agak 5 kurang paham, Pak. Nomor 5, Pak. Nomor 5. Nomor 5 Raisa nggak ngerti ya? Iya, caranya, Pak. Oke, lihat nih. Pali, kalau Pali nulis di layar gini kelihatan nggak? Nih Pali nulis di layar begini kelihatan nggak nih? Di belakang sini Pali kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Ya. Pak, kelihatan. Nomor 5. Kelihatan dikit, Pak. Soalnya nomor 5. Coba dulu aja, Pak. Dicoba dulu aja, Soal Pak. nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya? Oke. Saya tulis di papan tulis, ditulis di papan tulis ya. Nanti kamu lihat ya. Kok nggak ada tulisannya? Belum lah, belum. Oke, Nak. Kelihatan nggak, Pali? Kelihatan, Pak. Coba Bapak tulis dulu, Pak. Nih, Pali nulis di papan tulis kelihatan nggak sini ya? Iya, Pak. Oke, saya tulis soalnya dulu. Soalnya begini. Dalam kurung 2X ditambah 3Y, tutup kurung, buka kurung, PX ditambah Y sama dengan RX kuadrat. Tuh, kurang kecil ya. Saya, sebentar. Kelihatan nggak tuh? Kebalik ya, Nak? Tulisannya kebalik nggak? Enggak, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Benar. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tulisannya kebalik nggak? Kebalik nggak? Kagak. Enggak, Pak. Enggak ya? Kagak, Pak. Kebalik nggak tulisannya? Kagak. Enggak, oke. Kagak. Saya ulang lagi. Saya geser lagi, saya geser. Soalnya tadi terlalu mepet. Ulangi. 2X ditambah 3Y kali PX ditambah Y sama dengan RX pangkat 2 ditambah 23X ditambah 12Y kuadrat. Gini, Nah. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, nih. Nah, caranya kalian tahu ini perkalian suku 2, ini kalikan gini, Nah. Bilang Kang, Jangan. sore Yang ini ada kalikan ini. mau sekolah dulu. Berapa? Muhammad Kaisar, Kucing lah. mic-nya dimatikan dulu Muhammad Kaisar. Yang kakek-kakek, Bu. Enggak kakek-kakek masih muda, emang orangnya pendek. Oh, itu yang anaknya ya? Itu yang dia apa? Halo, udah oke. Kita lanjutkan. Ini kalikan ini tahu caranya? Tahu, Pak. Ini kalikan ini. Ya kan? Terus nanti yang ini kalikan ini. Ya kan? 2PX kuadrat Ini itu. kalikan ini, yang ini kalikan ini.
Ya. Karena pertanyaannya adalah R. R itu kan yang depan tuh. Ya nggak? R itu kan yang depan. Tuh. Maka kamu kalikan 2X kali PX. Maka jawabannya adalah 2PX kuadrat. Paham? 2PX kuadrat. 2PX. 2PX kuadrat. Ini untuk yang ini. Ya, yang ini adalah ditambah 2Q 2Q X 3PX. ya nggak? Yang ditanyakan yang ada E kuadratnya. Kamu lihat dong, yang ditanya yang ada E kuadratnya yaitu R. Maka jawabannya R-nya itu adalah 2P. Ada nggak jawaban 2P? Ada nggak 2P? Nggak ada. Nah, ini dia. Kebetulan berarti soalnya ternyata P sama Q-nya ini adalah bukan bilangan. Berarti ini soal ya. Pak Ali baru lihat ini soal ini ternyata angkanya harus ada nih. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya Pak Ali bilang ini soal kita anulir aja, Pak Ali kurang teliti nih lihatnya. Jadi ini dibatalkan saja soalnya. Paham? Jadi kalian siapapun yang menjawab soal ini dibetulkan. Berarti nanti kalian hasilnya adalah semua benar nih. Ya, paham nih? Jadi sekali lagi nih, soal nomor 5 ternyata memang ini soalnya paling nggak lihat optionnya ini. Optionnya paling belum lihat. Ya, kamu jawab apa, Nak? Saya jawabnya 10, Pak. 10, Pak. Saya juga, Pak, jawabannya 10. Kalau 5, 10. Saya 10, Pak. P-nya 5 ya. P-nya 5, berarti 2 kali 5, 10X. Terus berarti Q-nya berapa Q-nya? 12 berarti 4 ya? Q-nya 4 ya? Iya. Nah, berarti 2 kali 5, 10. 2 kali 4, 28. 15. Oh iya benar. Ininya 5. Ininya 4, maka jawabannya ininya 10 ya. Yang jawabnya 10 benar, betul. Ya, benar. Tapi jangan lupa ininya diganti 5 sama 4. Pak Ali kurang teliti soalnya itu, nah. Ternyata soalnya bentuknya gambar, Pak Ali mau rubah-rubah kok susah ya. Makanya Pak Ali anulir saja. Jawabannya yang benar adalah 10. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah paham. Sudah paham ya? Nah, nanti untuk tugas hari ini, Pak Ali akan berikan soal latihan seperti itu nanti ya, seperti itu. Sama soal yang kayak tadi nih, soal-soal yang kayak gini nih tadi, yang AKM. Nih, Pak Ali udah buat soalnya kurang lebih seperti ini, nak. Kamu bisa lihat nih, nak. Nih, contoh soalnya. Mudah-mudahan kamu bisa latihan. Nih, saya hapus dulu ini. Kelihatan, nak? Soal mana ya kemarin? Ada nggak? Ah, ini dia. Nah, ini kurang lebih nih soalnya. Kelihatan nggak tuh soalnya, bacanya? Kelihatan. Apa bacanya coba? Tolong dibaca yang tadi bilang kelihatan. Yang baca Melki, tolong dibaca nih Melki nih.
Pak. Nah, ini bawahnya pesawat ini apa bacanya? Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam adalah 21 derajat Celcius. Pesawat 34 derajat nol. Nggak kedengeran, Melki, baca kamu. Mic-nya kurang kenceng. Halo? Coba ganti. Yang bacanya kenceng, Aisyah, coba Aisyah. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 30 derajat Celcius. Di bawah nol. Jangan lupa di bawah nolnya jangan ditinggal. Terus. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2.400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat tersebut? Siapa yang bisa ngerjain? Maksudnya gimana itu? Ayo. Jadi kalau pesawat terbang, Nak, kamu pernah naik pesawat kan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak, Pak. Ya, yang udah pernah, tapi yang belum pernah paling gambar ini. Di dalam pesawat, di dalam pesawat itu sama kayak kamu naik mobil. Di dalam mobil yang pakai AC itu suhunya 21 derajat Celcius pakai AC. Tapi karena naik mobil di luar itu kan panas. Ya, itu naik mobil. Tapi kalau pesawat di dalam pakai AC, di dalam pesawat, di luar itu suhunya dingin karena anginnya kenceng. Jadi suhunya itu 34 derajat di bawah nol, artinya minus 34 derajat di bawah nol. Nah, setiap pesawat itu naik 80 meter, suhunya turun. Turun itu berarti tambah dingin 0,5. Kalau 2.400 meter, caranya diapain dulu? Ayo, Anda lihat gimana? Dikali. Dikali gimana tuh? 80 meter? 80 204.400 meter. 2.400 dibagi 80. Nah, yang benar dibagi 80. Yang benar dibagi 2.400 dibagi 30 derajat Celcius, Pak. Ketemunya berapa? Enggak, ketemunya berapa kali dulu? Nah, 2.400 meter. 2.400 meter. Nah, ketemunya 30 kali lipatnya. 30 kali lipatnya dibagi setengah. Berarti berapa suhunya? Turun 15 derajat. Yang tadinya 34 derajat, turun 15 derajat. Maka jawabannya yang mana? Minus 49. Nah, yang benar minus 49 derajat. Hasilnya minus 49 derajat. Dari mana? Karena 34 ditambah lagi 15 derajat. Tapi ingat, di bawah 0. Nah, di bawah 0 itu artinya negatif. Itu cara menjawab soal-soal AKM seperti itu. Ya. Jadi besok Pak Ali pas soal pasnya kurang lebih soalnya ada yang kayak gini, soal penalaran. Kalian harus sering belajar tuh di internet banyak. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada, Pak Ali akan akhiri PJJ hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bete ya. Yang bilang alhamdulillah tuh. Parah. Bete ya belajar matematika. Silma ngantuk ya. Oke.
Ya, ada yang mau nanya lagi? Iya Pak, ngantuk Pak. Tidak Pak. Nggak Tidak, ada Pak. ya. Oke, kalau nggak ada, tolong teman-temannya diinformasikan kalau Pak, ya, kalau Pak Ali sudah memberikan contoh-contoh. Nah, untuk latihan hari ini, Pak Ali siapkan soalnya dulu. Nanti Pak Ali share, entah itu sore atau besok. Yang penting Pak Ali kasih waktu 1 minggu. Oke, Pak. Baik Pak. Baik, ya. Oke, baik, silakan kalian boleh diskusi dengan keluarganya, saling sapa atau saling telepon. Oke, silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.